Halo, selamat pagi. Mohon maaf atas keterlambatan materi ini dan tampaknya dengan datangnya materi ini juga kalian harus membuat tugas dengan cepat, karena sekarang sudah tanggal 6 dan kita semua harus wrap up tanggal 8. Eee, dengan tugas ini juga kalian harus menjawab pertanyaan yang saya telah berikan di, Google Classroom. Tapi saya harap, ini adalah sesuatu yang tugas ini ya dilakukan cepat-cepat ajalah. Saya tidak melihat, ketepatan apa, tidak ada revisi. Jadi, cukup dijawab dan kemudian, berkreasilah sebaik mungkin dengan waktu yang tersisa tentunya. Namun tentunya saya harus memberikan materi terkait dengan semiologi ini, eee, inilah materinya, semoga bisa dipahami, dan selamat menikmati. Kita mulai dengan semiologi. Jadi, sebenarnya semiologi ini adalah tidak lain dari, sebuah kata yang sering digunakan terkait dengan, semiotika. Jadi sistemnya adalah seperti ini gitu ya, ada yang tersirat, ada yang tersurat. Tapi dengan semiologi tentu kita berangkat dari cuman sekedar bahasa atau teks ya. Semiotika kemudian dipakai untuk memaknai teks-teks ya, penginderaan. Jadi teks itu yang bisa diindra oleh, mata gitu ya. Jadi semiotika selalu dikaitkan dengan, eh, visual. Namun sebenarnya semiotika itu, eee, sebenarnya the science of sign, artinya keilmuan tentang tanda atau simbol, tapi sign biasanya ke simbol. Nah, ada 2 hal yang harus dipahami, apa yang terlihat dan apa yang apa makna di balik yang terlihat itu gitu. Dan di signifier ada 3 kelompok, itu icon, simbol, dan indeks. Dan signified itu adalah cara pandang atau sintagim. Nah, kita lihat bahwa semiologi atau semiotika itu merujuk kepada eh, struktur linguistik yang dikembangkan oleh Saussure. Jadi struktural ini mengacu kepada positivis, artinya kita menggunakan positivis itu artinya keumuman. Namun demikian kalau kita lihat paradigma dan sintagem, kita akan melihat bahwa sesuatu makna itu tidak selalu disepakati bersama secara umum, tapi bisa disepakati secara umum dalam lingkup lokal, dalam lingkup yang sangat terbatas. Nah, kemudian yang seperti saya katakan, karena ada makna di balik itu, tentu hal ini dijadikan suatu cara untuk mengungkap suatu makna yang maknanya tentu tidak selalu terlihat, dan demikian banyak dipakai oleh orang-orang Marxis atau feminis yang selaras dengan eh, metodologi mereka, yaitu mengungkap suatu kekuasaan, mengungkap dominasi. Hal ini kemudian dipakai dalam berbagai ilmu seperti propaganda dan sebagainya. Ada makna subliminal, ada makna yang mendalam di balik makna tersebut. Kalau kita lihat gambar ini, tentu ini adalah suatu semiotik yang sangat kompleks. Ada yang kita lihat, kemudian ada yang kita bisa maknai, eh, makna pun berlapis-lapis, memiliki lapisan-lapisan gitu ya, yang saya pernah jelaskan bahwa ternyata di sebelah kanan saya itu adalah jubah yang dipakai lelaki berjenggot putih ini adalah membentuk otak, dan kita pun tahu bahwa lelaki berjubah merah dengan berbaju putih berjenggot ini mewakili Tuhan, dan yang sebelah kanan adalah simbol dari Adam, dan kita bisa tahu bahwa ya kompleks, suatu sistem simbol yang sangat kompleks. Pada intinya semiotika adalah mencari makna yang sesuai, mencari makna yang kemudian apa yang bisa disampaikan. Kemampuan komunikasi kita adalah menghubung-hubungkan makna ini sesuai dengan lingkup bahasa dan lingkup paradigma, sintagism yang kayak saya katakan, dan kemudian lingkup budaya dan sebagainya.
kita bisa lihat bahwa apa yang kita maknai dari yang kita lihat ini atau kita indera ya, semiotika tidak selalu visual, bisa juga bahasa gitu. Tapi tradisinya sekarang menjadi visual. Yang kita lihat sebenarnya mengacu kepada eh, banyak hal dan itu menstimulasikan suatu perilaku-perilaku tertentu. Jadi hal-hal ini juga menjadi suatu cara untuk menstimulasikan, untuk juga untuk membangkitkan, juga untuk bisa mengaktifkan, kalau dalam bahasa internetnya men-trigger gitu suatu perilaku-perilaku yang sebenarnya si pembuat pesan itu inginkan. Nah, pada intinya mereka semua melihat bahwa uh, semuanya ada hubungan-hubungan dan hubungan-hubungan inilah yang disebut dengan semiotika. Karena hubungan-hubungan ini tentu berbeda-beda. Antara lain misalkan ketika orang uh, hubungan saya dengan Anda dihubungkan dengan pemaknaan bahwa kita bisa melihatnya tidak harus dengan kepala yang miring misalkan, dan kita pun bisa memaknai banyak hal, dan menurut saya inilah yang membentuk suatu keragaman, karena hubungan ini makna itu dibentuk oleh hubungan sosial. Ketika kita ke sini maknanya seperti itu, kita ke sana maknanya seperti ini gitu. Jadi berbeda-beda tempat, berbeda-beda makna. Uh, yang seperti saya katakan juga bahwa lokalisasi ini terjadi gitu. Bagaimana kita melihat uh, atau mendengar bahasa-bahasa yang dikaitkan dengan suatu simbol tertentu mengartikan banyak hal. Uh, di Indonesia tentu kata anjing memiliki makna yang uh, amelioratif, ada sarkasme, ada apa ya, ya ada unsur yang negatif seperti itu. Berbeda kalau misalkan kita ke Jepang, suara atau makna anjing dimaknai beda, dan negara lain juga dimaknai beda gitu. Kita bisa lihat bahwa semua orang gitu memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang satu konsep. Contohnya di sini adalah konsep cantik. Kita bisa lihat ini adalah bagaimana foto ini kemudian diminta diedit oleh para editor yang berasal dari berbeda-beda tempat, dan kita bisa lihat bahwa apa namanya, mereka memaknai cantik dengan cara yang berbeda-beda. Uh, Kalian bisa menebak nih, misalkan contoh yang saya tahu ya, yang paling atas tengah kalau dihitung dari satu itu adalah nomor 3, itu adalah bagaimana orang Inggris uh, merubah, editor dari Inggris merubah perempuan ini menjadi cantik. Dan kita bisa lihat kalau misalkan di sisi kanan ke bawah dari baris kedua dengan bokeh, itu adalah bagaimana orang Amerika Latin memaknai cantik. Kalau Anda bisa lihat di bawah lagi baris keempat, kolom keempat dengan latar hitam, itu bagaimana orang Filipin memaknai cantik. Kalau misalkan di bawahnya dengan rambut yang merah dengan kulit yang agak putih, itu bagaimana orang Jerman memaknai cantik. Jadi di sini ada beda-beda cara untuk mengkonsepsi cantik. Tapi ya itu dia bagaimana hubungan ini terbentuk. Nah, setelah uh, Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce, ada kritiknya Roland Barthes yang mengatakan bahwa kita bisa lihat bahwa gambar-gambar ini mengacu kepada ideologi atau dominasi, maknanya ada gitu terhadap itu. Kalau dia mengatakan wrestling steak and chips itu sebenarnya adalah ideologi Amerika yang sangat populer gitu. Kita pun tahu bagaimana hal-hal ini bisa terproyeksikan dalam pikiran kita dan membentuk suatu makna, dan
kita bisa mengharapkan sesuatu dari makna ini. Tentu harapan ini juga berbeda-beda. Kalau kalian mungkin ke Amerika melihat langsung rap musiknya atau industri musiknya, kalau saya melihat dari sistem pemerintahannya, orang lain dengan cara kebebasannya, ada orang juga melihat bahwa orang Amerika ini sungguh vulgar dan sebagainya. Itu jadi bisa berbagai makna. Tapi kalau gambar ini bisa jadi kepatriotismenya gitu. Eh, Bagaimana gambar ini direpresentasikan di depan mata kita, dan itu memberikan makna yang sangat signifikan. Nah, signifikan ini juga berasal dari kata sign. Jadi signifikan ini artinya uh, memberikan makna yang sangat uh, bersuara atau vokal. Nah, inilah yang disebut dengan mitologi tadi, karena uh, sangat dominan dengan sangat kuat. Contohnya di sini kalau kalian bisa lihat gambarnya dan kalian bisa menyimpulkan dominasi apa yang diberikan dari rumpunan gambar-gambar ini. Demikian pun ini, misalkan ini sangat mudah ya, Shinkansen, ramen, sakura, dan perempuan berbaju seragam seperti itu, kita langsung tahu kalau ini adalah dari Jepang. Kalau ini adalah bisa tahu taksi berwarna merah, dimsum, dan di bawah adalah kawasan urban dengan kata-kata demikian, orang bisa langsung oh ya ini adalah Hong Kong misalkan. Dan yang tadi saya sebutkan di awal, ini adalah sebenarnya Prancis sebenarnya. Banyak orang yang mengatakan ini Eropa, tapi ini Jepang, ini harus mengacu kepada negara tentunya. Nah, ketiga ini pun juga menjadi suatu kategori. Jadi lapisan-lapisannya terbentuk dan itu menyebutkan suatu makna. Yang saya katakan tidak selalu kepada bahasa, karena pada akhirnya semua semiotika sekarang yang sangat sering dipakai itu mengacu kepada visual text. Jadi, dan ini bisa dikategorikan menjadi dua. Satu adalah iklan, dan kedua broadcasting. Nah, ini salah satu yang bisa saya berikan contoh dari iklan. Ini adalah BMW, yang mana pada tahun 2000-an awal banyak sekali BMW yang harga mobil secondnya tidak turun. Gitu. Ini agak vulgar. Jadi di situ ada kata you know you're not the first, artinya saya tahu Anda yang bukan pertama, artinya bagaimanapun juga harganya tetap ada gitu. Walaupun itu sudah dipakai banyak orang. Dan ini adalah Heinz Ketchup, kemurnian gitu, atau kita bisa tahu bahwa ini segar langsung dari sumbernya. Ini tentu memaknai bagaimana lebih putih dari putih, lebih cerah daripada lampu. Ini bermakna lebih ringan daripada kertas. Ini lebih saking, kalau di Amerika pedas itu adalah panas, saking panasnya bisa merubah itu ya, jagung menjadi popcorn. Seperti ini juga. Jadi banyak hal yang bisa kita hubungkan satu dengan lain, dan itu hubungannya dengan yang tadi saya katakan, sistem simbol. Kalau kalian memainkan game Grand Theft Auto, The Lost and the Damned, ada ideologi yang dijalankan oleh orang-orang itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang solider, orang-orang yang maskulin, yang berani. Tapi bersama dengan kata-kata itu juga ada kata beringas, ganas, kejam, keras, dan itu tergambarkan dengan cara mereka hidup. Ini juga kemudian dengan disimulasi tersebut, maka bisa ditarik suatu perilaku-perilaku atau sesuatu yang diharapkan, dan ini dipakai dalam periklanan. Dalam broadcasting, tentu simulasi ini dimainkan lebih dahsyat lagi, bagaimana kita ditempatkan dalam suasana diharapkan gitu ya, diharapkan dapat membentuk suatu ambience tertentu. Pada tahun 1990 ketika terjadinya Perang Teluk, kita bisa lihat bagaimana sebenarnya keadaan itu mencekam sekali. Padahal di Amerika aman-amannya saja gitu. Pada 2017 ketika terjadinya outbreak Ebola virus di Afrika,
orang-orang Amerika merasakan ketakutan yang luar biasa karena menurut pandangan mereka Ebola virus itu juga terjadi di Afrika karena banyak orang berkulit hitam di sana. Tapi itu bukan yang terjadi gitu. Banyak sekali juga gaya-gaya penyampaian berita yang seolah menggunakan eh, situasi yang mencekam, ketakutan, dan kemudian mengharapkan suatu dominasi, yaitu adalah dominasi kontrol. Kita tahu bahwa di pilpres juga menggunakan cara-cara seperti itu, makanya ada hoax dan apa namanya dan konspirasi dan misinformasi semua dikarenakan oleh sistem simbol yang sangat beragam ditaruh dalam sebuah penggambaran yang sangat cepat, menyebar sangat cepat juga sehingga makna-maknanya yang keluar pun banyak. Nah, tingkat pemahaman ini ya tentu tergantung dengan masyarakatnya itu sendiri. Di Amerika ketika Black Lives Matter terjadi, kita bisa lihat betapa banyak makna yang keluar dari sana dan betapa banyak perubahan yang terjadi di sana. Saya waktu itu ya di zaman Pilpres tahun 2019 bayangkan Indonesia itu mengalami stres yang luar biasa karena banyaknya tekanan oleh berbagai pihak yang dimana mereka sulit mengejar koreksi-koreksian daripada sistem-sistem simbol ini yang terjadi gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, sangat cepat sekali. Bisa kalian lanjutkan tanya jawabnya di Google Classroom. Tugas kalian ini sebenarnya adalah mencari pemaknaan. Jadi silahkan Anda cari saja suatu sumber yang memiliki banyak makna. Yang tadi saya katakan bisa pilpres, bisa gerakan di Amerika Black Lives Matter, bisa sekarang kita terjadi di COVID-19, bisa juga kejadian-kejadian baru terakhir ini. Contohnya adalah penemuan uh, 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 penemuan obat dari COVID-19 dan bagaimana itu merebak di antara kita. Bagaimana kemarin Idul Adha terjadi dan banyaknya misinformasi yang terjadi. Dan kemudian bagaimana publik menggunakan makna ini untuk membentuk opini. Jadi kalau kamu minatnya ke iklan, silahkan gunakan iklan. Bisa jadi suatu hal yang sifatnya populer, bagaimana diamplifikasi. Contohnya adalah milenial, anak zaman now, yang sebenarnya saya sendiri sangat pusing mendengarnya, tapi dipakai-pakai terus selama 1 tahun gitu. Dan juga bisa Anda gunakan berita gitu. Bagaimana kita bisa mengamplifikasi, contohnya adalah banyaknya begal, kemudian kejadian-kejadian yang mengamplifikasi di masyarakat. Uh, kita tahu bahwa berita banyak sekali menggunakan konten-konten yang mana sebenarnya ingin membentuk kewaspadaan, namun kemudian mengamplifikasi kemana-mana dan diserap juga untuk bisnis mereka. Silahkan Anda jelaskan rentetan-rentetan kejadian ini. Uh, yang saya nilai adalah ketelitian kalian, metodologi, ya metodologinya adalah semiotika, semiologi. Jadi bagaimana hubungan-hubungan ini bisa terjadi dan kemudian ketepatan makna, bagaimana kamu dengan tepat memaknai itu. Jadi ini adalah yang saya eh, ini dijawabnya dalam sebuah slide ya, karena kalau kalimat saya kurang paham juga. Dan ingat jangan lama-lama ya, saya harus mendapatkan eh, hasil kalian itu paling lambat besok. Mohon maaf sekali karena tanggal 8 saya harus mengevaluasi kalian. Seiring dengan itu juga kalian harus bisa menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Saya juga tidak berharap eh, tinggi gitu ya dengan jawaban kalian. Cukup berkreasilah dengan kemampuan kalian. Habiskan waktu setidaknya sejam atau 3 jam lah untuk melakukan tugas ini dan sudah gitu. Jangan terlalu banyak dipikirkan karena kita harus saling memaklumi satu sama lain. uh, Waktu yang sangat terbatas ini gitu. Semoga bahan saya bisa berkenan. Semoga kalian juga bisa mengembangkan ilmu ini. Terima kasih dan sampai jumpa.